Wa yushtaratu fil lahmi ay yakuna ni'an liyatasarrafa fihi man ya'khudhuhu bima sya'a min bay'in wa ghairihi kama fil kaffarati fala yakfi ja'luhu ta'aman wa du'a'un fuqara'i ilaihi li'anna haqqahum fi tamlukihi wa la tamlikuhum lahu matbukhan wa la tamlikuhum lahu matbukhan wa la tamlikuhum ghayra lahmi min jildin wa karshin wa tihalin wa nahwiha walal hadiyatu anit tasadduqi walal qadru tafihu minal lahmi kama iktadahu kalamul mawardi wala kaunuhu qadidan kama qalahu bulkini walau tasaddaqa biqadril wajibi wa akala waladaha kullahu jaza walau a'tal mukataba jaza kal hurri qiyasan ala zakati wa khassa ibnu imadi bi ghairi sayyidi wa illa fahuwa kama law sarafahu ilaihi min zakati intaha wa huwa zahirun. Itu yang Arabnya dan harkatnya gitu. Kalau yang artinya dulu. Ini artian secara bebas dulu ya. Artinya 4 baris dari bawah. Artinya 4 baris yang di bawah yang nomor 53. Disyaratkan pada daging itu bahwa ianya daging mentah. Itu saya terjemahkan dengan secara nahwu ya. Ada pakai ianya itu. Disyaratkan pada daging itu bahwa ianya daging mentah. Jadi bagi-bagikan daging itu enggak boleh yang sudah masak dia mentah. Apa tujuannya? Supaya orang mengambil tasarruf. Padanya. Maknanya bisa digunakan. Daging itu daripada mereka. Dengan apa yang dia kehendaki daripada jual dan lainnya. Artinya si yang penerima daging itu dia bisa menjual daging mentah itu kalau dia perlu karena dia butuh duit. Bagi si kurbaner tak boleh dia buatkan itu daripada dagingnya yang tidak mentah. Kalau sudah dimilikinya mau dia masak itu bukan urusan kita. Bagi si kurbaner maka tak boleh kita masakkan. Sebagaimana pada kifarat, sebagaimana dalam kafarat, artinya dalam kitab kafarat ini, maka tidak memadai menjadikan makanan. Di situ saya tulis memadam karena terketik itu. Maka tidak memadai menjadikan makanan. Nah itu, ini yang terakhir nih pengajian kita nih, barisan yang terakhir sebelumnya. Maka tidak boleh dia menjadikan itu makanan. Ya, disembelihnya kurban besok, kemudian dimasaknya, kemudian dimasak taruh kuah. Itu tak boleh kalau dia kurban. Dan menjemput fakir kepadanya. Arti makna menjemput itu artinya dia undang. Buat makan, undang fakir miskin. Saya kan sudah memberikan untuk fakir miskin kurban ini, tapi tak boleh dimakan, maka tidak disyaratkan demikian. Tidak boleh. Alasan kenapa tak boleh memasak atau memanggil mereka? Karena hak mereka. Sabit pada pemiliknya. Karena kurban itu bukan milik si kurbaner lagi kalau sudah disembelih, tetapi milik si penerima. Sedangkan tidak wujud memilikinya kepada mereka dalam keadaan ia dimasak. Jadi tidak ada wujud itu yang dimasak, wujudnya itu mentah gitu. Wujudnya mentah, tak boleh yang sudah dimasak. Tapi kalau panitia makan dimasak boleh. Boleh kalau izin. Nah, itu izin tuh. Izin kami ambil ke pahanya untuk makan rame-rame ini.
ke panitia supaya kuat stamina tu. Dia boleh. Yang lainnya fakir miskin. Itu boleh. Tapi izin dulu. Artinya memasak di sini bukan milik si korbaner. Artinya masak sini bukan milik si korbaner. Dan tidak memadai kadar yang sangat sedikit daripada daging, sebagaimana barang yang dituntut kalam Imam Mawardi. Kepada orang fakir miskin, si kurbaner itu jangan memberikan sedikit kepada mereka. Menurut perkataan daripada Imam Mawardi, kepada fakir miskin jangan diberikan, karena memang utamanya mereka fakir miskin, lebihnya itu sebagai hadiah, itu bagi pemberian saja tu. Yang utamanya adalah fakir miskin. Jangan diberikan pada mereka sedikit. Kadar yang sangat sedikit. Berarti sangat gitu. Sangat sedikit. Untuk ke panitia banyak, untuk orang kaya banyak, untuk fakir miskin sedikit. Ya. Utama mereka. Sama seperti zakat lah. Ya. Dan tidak memadai keadaannya daging kering. Enggak boleh daging kering. Sebagaimana barang yang dikatakan oleh Imam Bulkini, kalau dia bersedekah dengan kadar yang wajib dan memakan semua anaknya, niscaya boleh ia. Kalau dia berikan mukatab, boleh yang diberikan sama seperti memberikan orang merdeka, karena kias di atas zakat. Ibnu Aiman mengkhususkan boleh itu dengan selain penghulunya. Ini titik ni, jika tidak maka ia seperti mana kalau penghulu memalingkan zakatnya kepada mukatabnya, intaha, sekian, ia zahir.